Pemirsa, pemberian bantuan dari darat dinilai jauh lebih efektif daripada melalui udara yang justru membahayakan warga Palestina di Gaza. Di tengah kondisi sulit ini, Prancis dan Inggris yang merupakan sekutu Israel akan mengakui negara Palestina. Tetapi apa makna dari pengakuan itu khususnya untuk perjuangan kemerdekaan Palestina? Kami akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Mas Hasibullah. Selamat malam Mbak Fitri. Baik, Mas Hasibullah, penyaluran bantuan dari udara mendapatkan kritikan, terutama karena dinilai merendahkan martabat rakyat Palestina. Dan ini yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Yordania. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya rasa kita semua sepakat bahwa bantuan melalui udara itu sangat tidak efektif, bahkan kontraproduktif karena bisa menimbulkan korban jiwa dari masyarakat yang berada di bawah. Nah, oleh karena itu kalau sekarang timbul desakan dan kecaman kepada Israel yang seakan-akan peduli dengan kemanusiaan dengan membuka udaranya dan menyalurkan bantuan, maka menurut saya ini sebuah sikap yang tepat, dan menurut saya seluruh pihak, semua kekuatan tidak bisa mengelak dari persoalan utama, bahwa persoalan utamanya adalah dunia, terutama negara-negara yang selama ini bersekutu dengan Israel, itu tidak berdaya untuk memaksa Israel, untuk mendesak Israel agar memperlakukan nilai-nilai kemanusiaan, memerhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang sekarang menjadi titik krisis yang paling tajam. Tadi kita lihat di pengantar bahwa kabar baik di antara berbagai macam penderitaan dan kabar buruk yang terjadi adalah yaitu perubahan sikap yang cukup signifikan yang ditampakkan oleh Prancis, kemudian oleh beberapa negara Eropa lain seperti Jerman, bahkan juga dari Inggris yang telah terang-terangan menyatakan kalau Israel tidak segera memerhatikan aspek kemanusiaan, membuka seluruh akses kemanusiaan secara penuh, maka ancamannya adalah mereka, terutama Inggris, akan mengakui kemerdekaan Palestina pada September mendatang. Nah, Mbak Fitri, kalau kita amatin, sekali lagi kalau kita baca cara perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan lewat dua arah, yaitu perlawanan dan perundingan, maka sebenarnya yang sekarang ini adalah tampak di dalam lapangan itu kan sebenarnya ekspresi-ekspresi perjuangan dengan cara kekerasan, terutama bagi mereka yang mengikuti pikiran one state solution. Jadi kalau kita lihat sekarang kenapa Gaza menjadi sedemikian tragis seperti ini, saya melihat ada dua minimal yang terjadi di balik pikiran semuanya. Yang pertama adalah bahwa ini memang proses paksa yang dipaksakan oleh Israel dan Amerika untuk membuat yang mereka sebut sebagai evokasi Gaza. Dan yang kedua, dari itu mereka berharap maka Gaza menjadi kosong, dan kalau Gaza nanti menjadi kosong, maka yang disebut sebagai one state solution, yaitu Israel yang mengontrol jalur Gaza dan Palestina secara umum, itu akan menjadi kenyataan. Sekali lagi saya melihat apa yang terjadi di Gaza dalam beberapa bulan, bahkan 2 tahun terakhir ini, menunjukkan betapa bahayanya pikiran terkait dengan one state solution itu. Nah, oleh karena itu ketika Eropa, terutama Prancis, bahkan juga Inggris dan beberapa negara lain menginisiasi terbentuknya koalisi global, yaitu koalisi yang berpegangan pada prinsip solusi dua negara, saya berharap ini betul-betul menjadi solusi yang selama ini kita yakini bersama-sama bahwa ada cara yang lebih damai untuk mencapai kemerdekaan Palestina daripada cara-cara keras, termasuk keyakinan one state solution tadi. Dan sekali lagi saya melihat apa yang dilakukan oleh Prancis, bahkan Inggris dan negara-negara lain, ini adalah momentum yang mestinya tadi negara-negara di Arab pun sebenarnya banyak yang bernaung di bawah keyakinan two state solution ini. Tapi sekali lagi selama ini solusi dua negara ini tidak betul-betul dipraktekkan. Malah semua pihak diam dan memberikan panggung utama itu kepada mereka yang meyakini dan memperjuangkan one state solution, terutama Netanyahu yang didukung penuh oleh Trump, yang kita juga tahu Trump adalah salah satu mereka yang meyakini one state solution. Oke, tapi gini, kemudian sikap dari Inggris dan Prancis mengatakan memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina di bulan September nanti. Tapi sebelum ke bulan September itu sendiri, Mas Hasibullah, apabila kita kembali pada melihat kondisi
penyaluran bantuan yang kemudian justru datangnya dari udara, padahal selama ini bantuan dari daratlah yang paling penting dan efektif dibutuhkan oleh rakyat Palestina, artinya harus membuka blokade. Ini kenapa kemudian tidak menjadi upaya pertama yang didesak ataupun digaungkan oleh negara-negara seperti Inggris, Prancis misalnya? Sebenarnya kalau kita baca sikap utuhnya Inggris misalkan yang disampaikan oleh Perdana Menterinya, itu jelas dikatakan bahwa kalau Israel tidak kunjung memerhatikan aspek kemanusiaan, membuka seluruh akses kemanusiaan kepada kepada warga Gaza, maka kemudian hal yang paling ditakuti oleh Israel, yaitu kemerdekaan Palestina, itu akan diwujudkan oleh Prancis. Dan Prancis menurut saya jauh lebih maju lagi, karena kalau kita baca Prancis sebenarnya sudah bahkan bulan Juni ya. Di bulan Juni kalau tidak salah dia sudah mau mengakuin. Cuman sekali lagi saya melihat Israel terutama Netanyahu betul-betul berada dalam kepanikan. Saya masih ingat waktu awal perang dengan Iran, itu di tanggal 12 Juni saya sampaikan di Metro juga bahwa salah satu tujuan daripada Netanyahu menyerang Iran, salah satunya adalah selain kepentingan nasional, juga untuk mengimbangi tuntutan global yang saat itu Prancis sudah mau mengakui kemerdekaan Palestina. Artinya apa? Sebenarnya konferensi solusi dua negara seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Prancis di New York tanggal 28 dan 29 kemarin, itu betul-betul punya pengaruh yang luar biasa. Bahkan saya sempat baca tadi pagi di Al Jazeera bahwa utusan Trump hari-hari ini diberitakan akan sampai di Israel dan Gaza untuk memastikan sejauh mana berita mengenai krisis kemanusiaan ini betul-betul terjadi. Dan kita lihat Trump sendiri awalnya begitu mengekor apa yang disampaikan oleh Netanyahu, dan Netanyahu di antara orang yang mengatakan tidak terjadi pelaparan di Gaza, dan itu dapat kecaman dari banyak negara, pimpinan-pimpinan di Barat sendiri yang menganggap bahwa Netanyahu tidak masuk akal kemudian menafikan adanya bukan hanya kelaparan, tapi kita menyebutnya pelaparan. Saya juga mengingatkan kita semua, kurang lebih 1 tahun yang lalu saya sudah menggunakan istilah pelaparan. Yang terjadi di Gaza bukan hanya kelaparan, tapi pelaparan, yaitu sistem secara sistematis yang dilakukan untuk membuat sedemikian orang banyak mengalami kelaparan dan bahkan meninggal dunia. Nah, sekali lagi Mbak Fitri, kalau kita baca dalam konteks perkembangan tadi, maka sebenarnya yang dilakukan oleh Prancis dan Inggris dengan ultimatum kemerdekaan Palestina itu betul-betul punya dampak di lapangan. Dan secara pribadi saya menganggap kalau betul pada akhirnya Witkoff juga datang ke Timur Tengah, apalagi sampai mendorong tercapainya gencatan senjata, saya melihat itu bagian daripada efektivitas daripada ancaman yang dilakukan oleh negara-negara yang selama ini mendukung solusi dua negara agar Israel tunduk kepada kemanusiaan, tunduk kepada kemerdekaan sipil, tunduk kepada kepada nilai-nilai yang selama ini justru dipedomani oleh negara-negara Barat ini. Oke, artinya menurut Anda sikap dari ataupun rencana pemerintah Prancis dan juga Inggris ini apakah akan efektif untuk menghimpun koalisi global untuk sama-sama kemudian mengakui negara Palestina? Kalau saya begini Mbak Fitri, seperti saya bilang tadi, kalau dibandingkan di antara dua solusi, yaitu solusi satu negara dan solusi dua negara, katakanlah kita melihat kenapa perang ini terjadi dari tanggal 7 Oktober sampai sekarang, itu kan ekspresi-ekspresi daripada solusi satu negara. Mereka berpikir bahwa satu negara itu adalah solusinya, baik itu Israel maupun Hamas. Karena Hamas juga menginginkan minimal pada awal-awal pembentukannya, adalah yang berkuasa adalah Palestina dan Israel di bumi hanguskan. Kurang lebih pikirannya begitu. Pikiran yang sama juga itu dibawa oleh orang-orang kanan dan ekstrim di Israel dengan pikiran solusi satu negara, yaitu membumi hanguskan Palestina, mengusir Palestina, dan yang akan mengontrol adalah Israel. Jadi kalau kita bikin agak simplistis sedikit, apa yang terjadi di Gaza hari ini, katakan itu adalah ekspresi dan bentuk daripada kinerja yang dipaksakan untuk mewujudkan yang disebut sebagai
solusi satu negara. Dan itu betul-betul mengerikan. Karena solusi satu negara artinya adalah bahwa akan banyak orang dihabisin, dimusnahkan. Jadi ethnic cleansing akan terjadi di situ. Dan sekali lagi saya melihat kita berada di fase itu. Kalau ini terus dilanjutkan, maka betul-betul mereka akan menghanguskan semua dan di ujungnya mereka akan berpikir satu negara untuk semua. Nah, oleh karena itu ketika pikiran solusi dua negara dihidupkan kembali, dimunculkan kembali, terutama dengan inisiasi dari Arab Saudi dan Prancis, menurut saya itu juga harus diberikan kesempatan yang sama, didukung oleh negara-negara ini, agar betul-betul meyakinkan masyarakat bahwa kemerdekaan Palestina bisa terwujud melalui cara-cara yang lebih damai, tanpa harus menginjak-injak kemanusiaan seperti yang sekarang terjadi. Dan itu sekali lagi sangat mungkin kalau kita baca kemampuan yang dimiliki oleh negara-negara ini. Katakan Inggris, katakan Prancis, atau bahkan Jerman dan negara-negara lain. Saya yakin, atau minimal hampir yakin, bahwa kekuatan-kekuatan ini akan mampu mengimbangi atau paling tidak memaksa, katakanlah Israel atau bahkan Amerika yang sekarang dengan dengan seenaknya menutup mata dari berbagai macam penderitaan kemanusiaan yang ditimbulkan dan dilakukan oleh Israel di Gaza. Walaupun sekali lagi kalau saya mau agak optimis, itu ada kemungkinan bahwa Trump sendiri itu tidak diberikan kabar yang sebenarnya. Minimal kalau kita ikutin pernyataan Trump terakhir, apakah Anda percaya dengan yang disampaikan Netanyahu bahwa tidak terjadi kelaparan di Gaza? Trump bilang dalam sebuah pernyataan, saya melihat langsung di televisi bahwa anak-anak itu kelaparan. Artinya apa? Sangat mungkin ini memang medianya tidak sama, sebarannya tidak sama. Jadi pengambil-pengambil keputusan seperti Trump atau mungkin pemimpin negara yang lain itu justru mungkin disuguhkan berita-berita yang tidak seperti yang kita lihat. Bagaimana Al Jazeera atau mungkin TV-TV lain yang 24 jam menampakkan apa yang terjadi di Gaza. Baik, kita harapkan secepatnya negara-negara di dunia bisa mengakui kemerdekaan ataupun negara Palestina. Terima kasih Mas Hasibullah Satrawi telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.